Halo, Assalamualaikum. Kabar pertama, Aaron Wan-Bissaka. Banyak dari Anda yang sangat marah atau menentang keras ketika Manchester United memutuskan menjualnya untuk mencari pengganti yang baik. Namun setelah melihatnya hari ini, laga versus Liverpool, terlihat jelas bahwa dia tidak pandai menyerang dan tidak bisa membawa bola ke depan. Meskipun kita tahu dia bisa menjadi baik ketika berhadapan satu lawan satu, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Dari 3 gol tersebut, 2 gol dicetak oleh pemainnya yang seharusnya dia jaga. Untuk gol ketiga, meski saya menyalahkan Casemiro, seharusnya Wan-Bissaka juga memblok tembakan tersebut. Saatnya move on dari Aaron Wan-Bissaka. Anthony, Lindelof, dan McTominay juga harus masuk dalam daftar untuk pergi jika kami menemukan tawaran dan pengganti yang bagus. Bahkan Casemiro bisa menjadi yang berikutnya. Kita memerlukan pembersihan besar-besaran dan hal ini tidak akan berakhir setidaknya hingga tahun 2026 atau setelahnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kabar lain menyebutkan Manchester United saat ini sangat fokus untuk menyelesaikan kesepakatan mendatangkan Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, dan Manuel Ugarte, sumber Charlotte Dunker dari Stratford Paddock. Kabar lain menyebutkan jika kamu mempunyai kesempatan untuk membawa kembali salah satu dari mereka, Fred atau Ander Herrera, siapa yang akan kamu pilih dan mengapa? Beri kami pendapat Anda. Kabar lain menyebutkan Manchester United saat ini sedang memonitor wonderkid Gremio berusia 16 tahun, Gabriel Mac. Perwakilan Chelsea sudah berada di Brasil untuk mencoba dan merekrut sang gelandang. Borussia Dortmund pun sudah melakukan pendekatan. Gremio menginginkan 10 juta euro diperbaiki plus tambahan untuk mencapai 20 juta euro. Chelsea telah menawarkan 7 juta euro plus 7 juta euro sebagai tambahan sejauh ini. United masih belum melakukan pergerakan konkret apapun. Sumber Felipe Silva dari UOL Usporte. Kabar lain menyebutkan ada rumor bahwa Erik ten Hag sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Jadon Sancho atau Bruno Fernandes sebagai striker belum diterima dengan baik oleh para penggemar. Namun, menggunakan false nine akan menciptakan lebih banyak ruang lagi bagi sayap untuk beroperasi. Ten Hag secara halus mengungkapkan gaya bermainnya yang melibatkan penggunaan false nine untuk menarik bek tengah menjauh, memungkinkan pemain sayap berlari dan menerima umpan panjang dengan lebih banyak kebebasan. Pendekatan ini membutuhkan rangkaian passing 1-2 yang cepat dan lari cerdas dari belakang pertahanan untuk menerima umpan-umpan panjang dari Onana yang selalu mampu memberikannya. Meskipun konsepnya mudah, pelaksanaannya bisa jadi rumit. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana mereka berencana mewujudkannya. Khususnya, ini bukan pertama kalinya kita melihat Bruno Fernandes atau Jadon Sancho ditempatkan sebagai striker. Kabar lainnya menyebutkan akan ada pergerakan transfer yang dibuat Manchester United dalam beberapa hari ke depan. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan 70 juta euro kepindahannya dari Real Madrid ke Manchester United. Ia mendapatkan gaji sebesar 350.000 pound sterling per pekan di United. Tampil bagus atau konsisten hanya satu musim. Dia sudah berusia 32 tahun. Tidak ada klub yang bersedia membayar gaji konyol itu untuk mendapatkan Casemiro pergi dari Manchester United. Apakah dia transfer terburuk di era Glazers? Kabar lain menyebutkan Fenerbahce belum lama ini telah melakukan kontak untuk menggait Scott McTominay. Sumber @Daily Sabah dari X. Kabar lain menyebutkan jika Manchester United ingin merekrut Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, maka dibutuhkan total paket senilai 70 juta euro. Keduanya diharapkan menjadi pemain Manchester United musim panas ini. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag. Saya sudah bilang beberapa hari yang lalu, ada potensi dalam diri Harry Amas.
tapi dia harus berkembang. Tapi saya pikir dalam 12 hari terakhir tur ini, dia telah membuat langkah besar. Dia benar-benar diuji dalam bertahan, dan dia membuat sebuah langkah maju, tapi jalan masih panjang. Kabar lain menyebutkan Manchester United akan mengajukan proposal penawaran lagi untuk Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt. United telah memberitahu kedua pemain bahwa mereka akan mengajukan tawaran lagi dan Bayern Munich juga menyadari akan ketertarikan serius terhadap keduanya. Manuver transfer diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Sumber Fabrizio Romano dari YouTube. Kabar lain menyebutkan Manchester United langsung terbang kembali ke Manchester setelah laga versus Liverpool. Para pemain yang sedang tur diharapkan melapor kembali ke Carrington pada hari Rabu setelah beberapa hari libur. Via @rsnpixels dari X. Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag saat ini sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Jadon Sancho dan Bruno Fernandes sebagai striker untuk membantu menyelesaikan masalah serangan Manchester United. Sumber Laurie Whitwell dari The Athletic. Kabar lain menyebutkan Aaron Wan-Bissaka bergabung ke West Ham diperkirakan akan segera here we go dalam beberapa hari ke depan. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag, grup dan staf semua orang telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selalu sulit di akhir tur seperti ini, tapi kami sangat senang dengan semua upaya yang mereka lakukan. Kami bersatu, kami bekerja pada model permainan kami, dan sekarang kami harus terbang kembali dan kami harus pulih. Anda belajar banyak tentang tim Anda di pramusim. Sekarang kami harus pulih dan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Dan ini adalah pertandingan yang sangat besar, yakni versus Manchester City. Hari ini kami menciptakan banyak peluang dan saya khawatir jika kami tidak menciptakan peluang. Saya senang dengan cara kami menciptakan peluang melalui permainan terbuka, tetapi juga dari situasi menekan yang baik dan situasi counter pressing yang baik. Kabar lain menyebutkan Cido Obi Martin diperkirakan akan menjalani tes medis bersama Manchester United dalam beberapa hari mendatang. Sumber Adrian Kajumba dari Daily Mail. Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag ketika ditanya apakah Jadon Sancho bisa menjadi starter melawan Manchester City, ya, jika tidak, kami tidak akan bermain dengannya di sana. Itu yang bisa kami lakukan jika kami tidak memiliki ketersediaan Rasmus, tapi tentu saja Joshua Zirkzee dia akan masuk. Kami tahu dia Sancho bisa bermain di area sayap, tapi juga sebagai second striker. Dia adalah sebuah pilihan. Saya pikir Marcus Rashford telah melakukannya sebelumnya dan dia bisa melakukannya, dan itu jelas sebuah pilihan. Kabar lain menyebutkan Erik ten Hag berkata ada perasaan campur aduk. Menurut saya pikir saya telah melihat hal-hal positif, tapi cara kami kebobolan, tentu saja kami tidak senang dengan hal itu. Tentu saja Liverpool adalah tim yang sangat bagus. Saya pikir ada bagian yang bagus dan gol pertama selalu sangat penting. Saya pikir Liverpool bermain sangat baik, tapi mereka juga sangat efisien. Rating pemain dalam kekalahan United 3-0 atas Liverpool. United 11, Onana 6, Wan-Bissaka 5, Lindelof 5, Evans 5, Amas 7, Collier 6, Casemiro 5, Ahmad 6, Mount 6, Rashford 6, Sancho 5, Subs Bennett 6, Fish 5, McTominay 6, Anthony 5, Eriksen 5, Whitley 6, Murray 6, Mender 6, Oyedele 6, Scanlon belum ternilai. Itulah kabar pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.